lapak pedagang di kompleks pertokoan Gomong terbakar. Disnaker Nusa Tenggara Barat akan memperketat pengawasan TKI ke Malaysia. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Ainus NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Rida Patiroy. Inilah Ainus NTB selengkap. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, 5 lapak pedagang di Kompleks Pertokoan Gomong Mataram terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api dengan cepat membakar lapak pedagang di Kompleks Pertokoan Gomong Mataram. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Dalam sekejap, 5 unit lapak pedagang yang menjual alat tulis kantor dan tempat fotokopi ludas terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Jam berapa kejadiannya kemarin, Bu? Jam 10 lebih sedikit. Setengah 11. Belum dah jam setengah 11, 10. Kurang lebih. Malam ya? Jadi Apa penyebabnya ini? Belum tahu makanya. belum tahu. Jadi yang jelas itu saya masih nyari yang mana yang kebakar. Nah di sini itu asap membumbung hitam, terus ada merah-merah gitu. Nah itu mulai jejak di dalam. Terus nyamber pintu yang sini, yang kuning apa yang ini tuh. Terus buah kena belakang malah agak lama gitu. Jadi sini dulu ya. Ada berapa toko yang terbakar ini, Bu? Saya 5. Sementara itu, garis polisi terpasang di sekitar TKP dan warga yang tidak berkepentingan dilarang mendekat. Penyidik dari Kepolisian Resort Kota Mataram masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan 5 unit ruko di Komplek Pertokoan di Jalan Prasarana, Gomong, Kota Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, Ainus memberitakan. Kita beralih ke informasi lain. Pasca dibukanya pengiriman TKI ke Malaysia per 1 April mendatang, Disnaker Nusa Tenggara Barat akan memperketat pengawasan guna untuk mencegah pengiriman TKI ilegal. Pertanggal 1 April mendatang, pengiriman TKI ke Malaysia mulai dibuka secara resmi setelah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Selain kesepakatan pengiriman TKI juga disepakati terkait gaji dan perlindungan TKI. Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan NTB menegaskan nantinya pemerintah NTB akan mengawasi mulai dari proses dan prosedur pengiriman TKI ke Malaysia, menyusul masih banyak TKI ilegal. Malaysia itu, pemerintah Indonesia menurut Bu Menteri kemarin Kunjungan Kerja kan, itu sudah selesai melakukan proses pembahasan poin-poin dalam MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Poin-poin yang disepakati lah kita awalnya pemerintah Indonesia itu menuntut adanya perbaikan upah dan jaminan perlindungan bagi pekerja kita. Dan itu sudah disepakati. Rencananya penanganan MOU itu dilakukan oleh Menteri Kerjaan RI dengan pemerintah Malaysia itu di akhir bulan ini. Sehingga diharapannya nanti mudah-mudahan tidak ada perubahan. 1 April itu sudah mulai Pengiriman. Artinya mulai dibuka. Provinsi NTB menjadi salah satu provinsi pengirim TKI terbanyak ke Malaysia untuk sektor non-formal, sehingga pengiriman TKI secara formal ini diharapkan menjadi perlindungan para TKI. Dari Mataram, Vinka Andini, Ainus memberitakan. Kita beralih ke informasi lain. Jelang bulan Ramadan, Polda Nusa Tenggara Barat gencarkan vaksinasi booster ke penyandang disabilitas di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Barat guna untuk mempermudah kegiatan di bulan suci Ramadan. Ratusan lansia Imam Masjid 10 Lombok divaksin booster oleh jajaran Dokas Polda NTB di Aula Bencingah Kantor Bupati Lombok Barat. Selain para lansia dan imam masjid, sebanyak 200 orang penyandang disabilitas juga mendapatkan vaksin booster. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto menegaskan, peserta vaksinasi penyandang disabilitas dan mendapatkan permintaan yang cukup tinggi.
seperti masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kenyamanan beribadah saat bulan puasa. Kita bersama-sama berikhtiar untuk mendapatkan kekebalan secara kelompok. Bahwa kekebalan kelompok itu adalah penting, lebih penting dari segalanya. Kenapa? Nanti kalau tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya? Tanggal 3 kita sudah masuk bulan suci Ramadan, maka sebenarnya kalau kekebalan kelompok itu makin cepat dalam satu daerah itu menjadikan nyaman buat semuanya. Ratusan penerima vaksin booster baik dari lansia, imam masjid, dan dari penyandang disabilitas terlihat sangat antusias. Karena selain divaksin, mereka juga mendapatkan bantuan sembako. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews memberitakan. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Lombok Timur terus digenjot. Tim fasilitator turun keliling ke ratusan sekolah dasar untuk menyasar 150.250 anak sasaran vaksinasi. Tim vaksinator bersama TNI Polri keliling ke sekolah dasar untuk melakukan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Mereka menyasar 150.250 anak yang menjadi target sasaran vaksinasi. Dinas Pendidikan setempat gencar melakukan sosialisasi dan melibatkan orang tua siswa untuk mengejut capaian vaksinasi anak. Tahap pertama, petugas menyediakan 105.000 dosis vaksin Sinovac untuk disuntikan ke anak selama 3 hari. Kalau kita melihat jumlah anak kita usia 6-11 tahun, itu kurang lebih 152.000 di 769 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Sementara itu, data Satgas capaian vaksinasi anak usia 6-11 baru mencapai 46.358 anak atau 30,85% dari target 150.250 anak. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.